Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Siang, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, tolong ketua kelas untuk memimpin doa ya. Saya, Bu. Baik, silahkan. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Mbak Leni. Selanjutnya Ibu mau presentasi terlebih dahulu. Siapa yang belum masuk? Nur Asifah. Hadir, Bu. Sri Kartini. Saya Bu Hadir. Anwar Maulana. Hadir, Bu. Mustia Sinta. Hadir, Bu. Valentin. Hadir, Bu. Aini. Hadir, Bu. Baik, berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita sebelumnya akan mengulas terlebih dahulu pembelajaran yang kemarin. Kemarin kan sudah mempelajari tentang harmoni sosial. Nah, di pikiran kalian tuh apa yang terlintas setelah kalian mendengar apa sih harmoni sosial? Harmonis, Bu. Perdamaian, Bu. Ya, betul, Bu. Ya, betul. Tentrem. Ya, benar sekali. Jawaban kalian semua itu benar sekali. Jadi harmoni sosial adalah suatu kondisi ketika kita hidup di masyarakat dengan damai, harmonis dan selaras. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih membangun harmoni sosial itu melalui kolaborasi dalam perawatan sosial dan filantropi sosial. Nah, biar lebih semangat lagi, Ibu punya lagu dengan nada baru ada 5, tapi ini judulnya lagu harmoni sosial. Teman-teman bisa berdiri terlebih dahulu ya. Sudah tahu kan nadanya? Atau Ibu ada terlebih dahulu? Sudah tahu, Bu. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Harmoni sosial. Filantropi sosial bisa jadi donasi uang. Perawatan sosial memberi kasih sayang. Harmoni sosial biar hidup rukun damai. Boleh ikut ya. Acting banget. Jadi dalam ini tuh kita bisa tahu ya kalau membangun harmoni sosial itu agar hidup kita bisa rukun dan damai. Bisa dengan filantropi sosial yaitu donasi uang dan perawatan sosial memberi kasih sayang. Nah, sebelum itu Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, murid mampu memahami dan menjelaskan konsep perawatan sosial dan filantropi sosial. Yang kedua, murid mampu mengidentifikasi contoh-contoh nyata dan persiapan yang diperlukan pada kegiatan perawatan sosial dan filantropi sosial. Yang ketiga adalah murid mampu merefleksikan pentingnya harmoni sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih perawatan sosial dan filantropi sosial itu? Mari kita lihat video berikut. Nah, video tersebut itu menjelaskan tentang contoh nyata perawatan sosial. Perawatan sosial sendiri itu adalah layanan yang bertujuan memenuhi kasih sayang, keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan masyarakat. Perawatan sosial diberikan agar penerimanya mampu tumbuh secara optimal sesuai dengan kondisi kedisabilitasan atau kebutuhannya. Di sini kata kuncinya kalau perawatan sosial adalah pendampingan dan kasih sayang. Selanjutnya ada filantropi sosial. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 1
Kata filantropi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti persahabatan dan anthropos yang berarti manusia. Singkatnya, filantropi sosial adalah kedermawanan untuk membangun solidaritas sosial. Berdasarkan sifatnya, filantropi sosial itu seringkali disamakan dengan charity ya. Jadi ada dua sebenarnya, filantropi modern dan charity. Filantropi modern itu berdampak tidak langsung dan jangka panjang. Maksudnya tuh filantropi modern ini tidak langsungnya karena tidak langsung mempengaruhi ke penerimanya. Nah, filantropi modern ini termasuk ke di gambar ini yaitu pembentukan pelatihan keterampilan masyarakat. Dengan charity atau karitas itu berupa berdampak langsung ke penerimanya dan berjangka pendek. Seperti bantuan sosial untuk korban banjir Sumatera. Jadi itu kayak bagi-bagi nasi, itu juga masuknya ke charity atau karitas. Nah, sebelum kuis, Ibu mau minta kalian untuk mengisi media konvensional yang Ibu sediakan. Di sini ada papan perawatan sosial dan filantropi sosial. Ibu akan membagikan kartunya. Setelah Ibu bagi, kalian boleh diskusi terlebih dahulu dan nanti majunya dua-dua gitu ya. Ya, ya. Ini saya dua-dua. Iya, buang sampah sembarangan. Baik, sudah selesai semua ya. Ibu lihat terlebih dahulu. Aku bawa suka seperti ini. Oh iya. Betul semua teman-teman, terima kasih. Selanjutnya Ibu ada studi kasus. Ibu bagi dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, baik Ibu. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah kami. Ya itu studi kasusnya dibaca terlebih dahulu, lalu nanti apa ya Bu? Wow. Oh wow. Kedepannya Ibu bikin singkat ya. Berapa menit Bu? Dikasih berapa menit? Oh, 5 menit Bu. Bu, ini yang dokumen saya, Bu. Ya. Takutnya. Ayo dikerjakan. Apakah ada sebentar? Belum ada.
Silakan. Siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Boleh? Yang maju nanti dapat poin plus. Oh, makan. Untuk kelompok kan Bu poin plusnya. Iya, boleh. Oh, ibu mah. Kita baca semua, Bu. Selamat siang untuk Koni dan teman-teman. Iya. Saya Nika Profil dari kelompok Mania akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait studi kasus di Dusun Tegalrejo. Yang pertama, itu kegiatan dalam studi kasus tersebut itu termasuk kegiatan apa? Jelaskan kelebihan kekurangannya. Jadi studi kasusnya itu termasuk dalam filantropi sosial, yaitu terkait dengan gerakan sumber bersih di Dusun Tegalrejo. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan itu yang pertama, kelebihan sendiri, warga itu memperoleh akses air bersih jangka panjang, donatur merasa ikut berkontribusi dalam pembangunan desa, kemudian juga mengurangi beban fisik warga yang sebelumnya itu berjalan jauh mencari air, dan juga mendorong warga untuk menjaga sarana air bersama. Untuk kewenangannya sendiri itu dalam kegiatan tersebut itu yang pertama, biaya pembangunan sumur bor itu cukup besar sehingga penggalangan dana itu butuh waktu yang lama Bu. Terus risiko teknis seperti kedalaman air tanah yang sulit diprediksi, kemudian juga kalau misalkan nggak dirawat sumur itu bisa cepat rusak, dan juga ada ketergantungan terhadap donatur luar desa Bu. Nah, jika kalian menjadi tim penyelenggara, identifikasilah persiapan apa yang harus dilakukan sebelum acara dimulai. Jadi kalau kami jadi penyelenggaranya itu, persiapan ini pertama survei lokasi dulu untuk sumurnya, analisis juga kebutuhan airnya, terus nyusun proposal kampanye donasi, kemudian juga harus ada dipublikasikan melalui foto, video, ataupun cerita lapangan. Terus juga yang penting itu terkait dengan koordinasi dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga. Juga harus ada pengadaan kontraktor pengoboran dan adanya perlengkapan teknis. Nah, untuk kendalanya yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut itu, yang pertama tentu mungkin akan terjadi kendala dana yang nggak terkumpul sesuai target Bu. Terus juga perizinan lokasi sumur mengalami hambatan, kemudian juga cuaca buruk yang menghambat proses pengoboran. Kemudian juga ada perbedaan pendapat warga terkait dengan lokasi strategis sumur bor tersebut, dan juga ada risiko teknis Bu, yaitu sumurnya tidak mengeluarkan air yang cukup. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ada kelompoknya beri aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 2. Di sini saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang kedua. Kegiatan dalam studi kasus tersebut termasuk dalam kegiatan apa? Jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, lansia merasa diperhatikan dan tidak lagi hidup sendirian. Kekurangannya, relawan harus memiliki komitmen waktu yang stabil dan ini sering sulit karena relawan masih memiliki kesibukannya masing-masing juga. Selanjutnya, jika kalian menjadi tim penyelenggara, identifikasilah persiapan yang harus diperlukan sebelum acara dimulai. Pertama, ada pelatihan dasar perawatan, karena tidak sembarangan bisa merawat lansia, perlu dengan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia itu sendiri, serta komunikasi antara relawan agar koordinasi dalam penyelenggaraan sosial ini bisa berjalan semestinya. Apa kendala yang mungkin terjadi ketika pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu relawan mendadak berhalangan sehingga pendampingan berhenti. Nah, hal inilah ketika koordinasi atau komunikasi antar relawan ini kurang, sehingga ketika acara malah ada relawan-relawan yang mendadak tidak bisa hadir, dan ini menghambat keberlangsungan dari aksi sosial itu sendiri. Baik, itu aja Ibu. Baik, terima kasih lagi.
Baik, dari jawaban-jawaban kalian semua, Ibu sudah tahu nih, kalau kalian sebenarnya sudah paham ya tentang apa itu perawatan sosial, kelebihan dan kekurangannya, dan juga persiapan-persiapan saat menjelang menyelenggarakan kegiatannya. Karena materinya cuma segini ya, jadi Ibu mau mengukur kemampuan kalian. Silahkan di scan barcode yang tertera di bawah. Berapa soal, Bu? 5 soal saja. Individu ya, Bu? Iya. Kalau tidak punya HP bisa gabung dengan temannya ya. Ya, kakak ini visual aja. Udah, Bu. Tapi kalau ini Sekolah tahu. oh nggak ada punya aku, Bu. Aku udah duit. Dia Facebook itu. Sekolah tuh. Siapa yang belum masuk? Sudah saya. Dengarkan saja. Nih. Jenderal masuk. Jenderal. Sudah? Mulai ya? 1, 2, 3. Nggak apa-apa, Nak. Salah juga nggak apa-apa. Perempuan. Apakah sulit soalnya, anak-anak? Ih. Sudah semua? Belum. Dah, Bu. Main aja, Bu. Belum, Bu. Sini, Dah, Bu. Ibu sebentar ya. Terus sih. Tungguin temennya. Jadi itu sebentar. Nah, Jennifer ini siapa? Yuk ditunggu. Oh, sudah semua. ini sih gue. Alamat. Kita coba kita sini amat. Udah, Bu, skip.
Tiga perlu. Itu ada salah lagi. Iya, iya salah. Oh. Refleksi itu refleksi apa tuh? Refleksi atau ada ini harus refleksi. Hah? Oh, bukan. Oh, ada lagi ya anak-anak untuk sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ibu juga ada refleksi. Silakan kalian share lagi terlebih dahulu. Sudah bisa masuk? Loading Bu. Sudah Bu. Apa yang bisa nyalon ke OSIS Bu? Siapa? Saya nyalon ke OSIS soalnya. Kamu. Iya. Oh iya, jangan lupa didukung ya temannya. Sapinya. Oh iya, iya. Oke. Apa motivasinya, Mas? Bu mau lawan MPK Bu? Oh, berinya. Nah, di sini ada yang anak MPK enggak? Enggak ada Bu, udah saya ketamus tentang MPK. Oh, sis, Bu. Kemarin dia habis dari satu. Risau. Maksud garis besar. Garis keras. Maksud banget, kegiatannya sih belajar. Kabarnya donasi beri pertemuan. Baik, terima kasih atas refleksinya. Tapi Ibu mau tanya lagi. Sebelum pembelajaran hari ini, kalian tahu nggak tentang filantropi? Filantropi. Apa mungkin kalian pernah kayak donasi gitu? Mungkin donasi kalau misalnya di kelas itu kan ada OSIS yang masuk ke kelas nawarin donasi misalnya memberikan pengarahan kita perlu donasi misalnya ada teman kita yang melakukannya meninggal ataupun sakit seperti itu kali ya Bu? Ya, itu termasuk filantropi sosial. Oh baik. Pak Bu. Cek Bu. Selanjutnya, siapa yang berkenan untuk membaca? Saya aja Bu. Nah. Kesimpulan. Harmoni sosial terbangun melalui dua aksi yang saling melengkapi. Perawatan sosial menekankan kebutuhan personal untuk kesejahteraan langsung, sedangkan filantropi sosial bergerak lebih luas kuat dengan pembangunan terstruktur. Dampak terbesar muncul saat keduanya berpadu, menggabungkan sentuhan personal dan program terencana, sehingga setiap tindakan kemudian menjadi fondasi harmoni bersama. Terima kasih. Nah, untuk ini tugas dikumpulkan minggu depan ya. Ada tugas kelompok ini itu membuat narasi singkat 100 sampai 150 kata mengenai rencana aksi kalian. Kalian boleh memilih antara aksi filantropi sosial atau perawatan sosial yang memuat permasalahan sosial yang akan diangkat, tujuan yang akan dicapai, dan upaya yang akan dilaksanakan. Maksudnya itu acara-acara yang kayaknya itu bisa kalian jelaskan ya. Ini tugasnya kelompok dan akan nanti dikumpulkan di Google Drive yang akan Ibu bagikan di malam. Tulis tangan apa? Baik aja ya guys. Tugas ini nantinya akan dibahas minggu depan karena minggu depan kita materinya adalah merancang aksi harmoni sosial. Baik Bu. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata atau kekurangannya dalam memberi pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta tolong ketua kelas untuk menutup pembelajaran. Baik, mari teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini kita terlebih dahulu berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa kembali. Berdoa syukur. Terima kasih. Sama Bu. Semangat untuk kelas selanjutnya ya. Enggak.